MiG-30 satu Rusia. Sebuah pesawat yang lahir dari kebutuhan Uni Soviet pada puncak Perang Dingin. Dirancang bukan untuk sekadar duel udara jarak dekat, tetapi untuk misi jauh lebih besar, menjaga langit negara dengan wilayah terluas di dunia. Lebih dari 4 dekade setelah pertama kali mengudara, MiG-31 masih bertahan. Tidak hanya bertahan, pesawat ini bahkan bertransformasi menjadi salah satu aset paling strategis dalam doktrin pertahanan Rusia modern. Pada akhir 1960-an, Amerika Serikat mulai mengandalkan pesawat pengintai berkecepatan tinggi seperti SR-71 Blackbird, Bomber B-52. Uni Soviet sadar mereka membutuhkan pesawat yang bisa mencegat ancaman ini sebelum masuk ke wilayah vital. MiG-25 memang menjadi jawaban sementara. Pesawat itu bisa terbang cepat, namun hanya sebentar, dengan jangkauan radar yang terbatas, dan tidak memiliki sistem persenjataan yang benar-benar efektif melawan rudal jelajah. Dari kebutuhan itu, lahirlah MiG-31 Foxhound. Proyek ini dimulai pada awal 1970-an, dan pada tahun 1981, pesawat ini resmi masuk Dinas Angkatan Udara Soviet. Dengan 2 awak, mesin kembar yang sangat kuat, dan radar modern, MiG-31 bukan sekadar penerus MiG-25, tetapi sebuah sistem senjata udara yang didedikasikan untuk melindungi perbatasan Soviet yang sangat luas. MiG-31 mampu terbang hingga Mach 2,8. Itu berarti hampir 3 kali kecepatan suara. Dengan ketinggian operasional lebih dari 20 km, MiG-31 bisa mencapai target jauh lebih cepat daripada kebanyakan jet tempur modern. Namun kecepatan hanyalah satu bagian dari keunggulannya. MiG-31 memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan pendahulunya. Ia bisa melakukan patroli udara di wilayah terpencil Siberia atau Arktik, wilayah yang terlalu luas untuk dijaga radar darat. Bagi Rusia, ini sangat penting, karena jika ada celah di pertahanan udara mereka, jalur itu bisa dimanfaatkan pesawat atau rudal musuh untuk menembus ke wilayah dalam. Pada awalnya, MiG-31 dipersenjatai dengan rudal R-33, mirip dengan IM-54 Phoenix milik F-14 Tomcat Amerika. Rudal ini mampu menghantam target pada jarak 120 km. Namun, modernisasi membawa rudal R-37M yang jauh lebih mematikan. Dengan jangkauan hingga 300 sampai 400 km dan kecepatan Mach 6, R-37M bisa melumpuhkan pesawat pendukung seperti tanker, pesawat pengintai, atau AWACS. Tanpa mereka, operasi udara barat akan sangat terganggu. Dan kini, ada rudal yang lebih ditakuti. KH-47M 2 Kinzhal, rudal hipersonik yang bisa mencapai kecepatan Mach 10 sampai 12 dan melesat sejauh lebih dari 1.500 km. Varian khusus MiG-31K digunakan Rusia sebagai platform peluncurnya. Dengan Kinzhal, MiG-31 berubah dari pencegat menjadi senjata serangan strategis. Ketika Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 2022, MiG-31 kembali muncul ke permukaan, bukan sebagai pesawat tempur dogfight, melainkan sebagai pembawa Kinzhal. Beberapa kali, MiG-31K dilaporkan meluncurkan rudal hipersonik ke sasaran strategis Ukraina, depot amunisi, pusat logistik, hingga sistem pertahanan udara Patriot. Setiap kali MiG-31K terdeteksi lepas landas, sirene udara berbunyi di hampir seluruh Ukraina.
Hal ini menunjukkan betapa besar dampak psikologis kehadiran pesawat ini. Bahkan, jika tidak menembakkan rudal, MiG-31 sudah cukup membuat Ukraina menguras energi pertahanan udaranya. MiG-31 memang memiliki kekuatan luar biasa. Kecepatan ekstrem, jangkauan radar yang luas, serta rudal jarak jauh menjadikannya pencegat unik yang tidak dimiliki NATO. Namun, pesawat ini juga punya kelemahan. Badannya besar, manuvernya kaku, dan tidak dirancang untuk pertarungan jarak dekat. Jika harus berhadapan dengan jet modern seperti F-35 atau F-22 dalam dogfight, MiG-31 akan kesulitan. Karena itu, Rusia menggunakannya sesuai peran, pencegat jarak jauh, bukan petarung jarak dekat. Ia beroperasi dari ketinggian, meluncurkan rudal dari jauh, dan kembali ke pangkalan sebelum masuk ke zona berbahaya. Bagi NATO, MiG-31 adalah ancaman serius. Ada beberapa alasan utama. Pertama, tidak ada tandingan langsung. Barat tidak memiliki pesawat pencegat sekelas MiG-31. Pesawat tempur mereka unggul di manuver dan teknologi siluman, tetapi tidak bisa menandingi kecepatan dan jangkauan radar MiG-31. Kedua, ancaman terhadap aset pendukung. Rudal R-37M dan radar MiG-31 bisa mengancam AWACS dan tanker dari jarak ratusan kilometer. Jika kedua aset itu jatuh, operasi udara NATO akan lumpuh. Ketiga, rudal hipersonik. Kinzhal bukan sekadar senjata tambahan. Ia mengubah MiG-31 menjadi platform serangan strategis yang bisa menjangkau pangkalan udara, pusat komando, bahkan kapal perang NATO. Dan terakhir, efek psikologisnya. Setiap kali MiG-31K lepas landas, pertahanan udara musuh harus bersiaga penuh. Biaya dan tekanan operasional dari kondisi ini sangat besar. MiG-31 bukan hanya soal teknologi, tetapi juga geopolitik. Dengan pesawat ini, Rusia menunjukkan bahwa mereka bisa mempertahankan sistem senjata lama, memodernisasinya, dan tetap membuatnya relevan di era baru. Dalam Perang Dingin, MiG-31 adalah jawaban atas ancaman bomber Amerika. Dalam perang modern, ia menjadi bagian dari strategi rudal hipersonik Rusia. Bagi NATO, ini berarti mereka tidak bisa menganggap enteng pesawat yang usianya sudah lebih dari 40 tahun.